Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi operasi hitung aljabar. Bagian terakhir yaitu pembagian. Ya andaku solih dan solihah, kita sudah berada di penghujung materi di semester 1. Artinya ini adalah materi terakhir di semester 1. Untuk materi aljabar insya Allah akan kita lanjutkan di semester 2 ya. Seperti apa sih cara membagi bentuk aljabar? Kita langsung saja ya, simak contoh soal berikut. Oke. M pangkat 4 dibagi M pangkat 2. Nah, agar kita mudah membaginya, maka ubahlah dalam bentuk per. M pangkat 4 per M pangkat 2. Nah, artinya per itu adalah pembagian ya. Nah, si M pangkat 4 itu artinya M kali M kali M kali M. Kemudian M pangkat 2 itu adalah M dikali M ya. M dikali M. Nah, kemudian kita gunakan sistem coret atau penyederhanaan. M atas kita coret dengan M yang di bawah. Nah, secara berpasangan ya. Nah, yang di bawah kan sudah habis, berarti yang bersisa adalah yang atas, yaitu M dengan M yang ini. Berarti yang atas itu sisanya M pangkat 2, sedangkan yang bawah kan habis sama sekali tidak ada. Yang bersisa artinya dia sisanya adalah 1 ya. M pangkat 2 per 1 sama dengan M pangkat 2. Kenapa? Karena semua angka dibagi dengan angka 1 adalah dirinya sendiri. Nah, bisa dipahami ya, insya Allah. Kita lihat lagi contoh yang kedua. 8P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 4. Oke. 8P pangkat 3 dikurangi 6P pangkat 4, kita ubah dalam bentuk per. Kemudian kita jabarkan. 8P pangkat 3 artinya 8 dikali P kali P kali P. Kemudian 6 dikali P dikali P dikali P dikali P ya. Kenapa? Karena P-nya P pangkat 4. Nah, kemudian kita sederhanakan 8 dengan 6-nya. 8 dengan 6. Nah, disederhanakannya bagaimana? Dibagi angka yang sama, betul. 8 dengan 6 bisa dibagi angka yang sama. Angka berapa? Angka 2, betul. 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3. P dengan P lagi, P dengan P lagi. Berarti yang atas bersisanya angka 4 saja, yang bawah bersisa 3P. Jadi hasilnya 4 per 3P. Tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka hasil dari 8P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 4 adalah P per 3P. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. 4X pangkat 2 Y pangkat 2Z dibagi 8X Y pangkat 4. Kita ubah dalam bentuk per, kemudian kita jabarkan. Nah, kalau tadi Ustazah menggunakan tanda kalinya itu adalah silang, nah sekarang Ustazah menggunakan tanda perkaliannya menggunakan dot biar tidak tertukar dengan variabel X ya. Nah, 4X pangkat 2 berarti 4 dikali X dikali X Y pangkat 2 Y dikali Z. Nah, berarti yang bawah 8XY pangkat 4. Perhatikan di sini XY pangkat 4. 4 ini milik si Y-nya saja ya. Kalau X hanya pangkat 1. Nah, berarti penjabarannya 8 dikali X dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sebanyak 4 kali Y-nya. Nah, kemudian kita sederhanakan 4 dan 8-nya. Menyederhanakan 4 dengan 8 dibagi angka yang sama seperti biasa. Dibagi berapa? Betul, dibagi 4 ya. 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Kemudian kita sederhanakan X dengan X, Y dengan Y. Nah, sudah tidak ada lagi, berarti yang atas bersisa 1, X dan Z. Yang bawah 2, Y pangkat 2. Kenapa? Karena di sini Y-nya Y dengan Y-nya, nah di sini Y-nya ada 2 Y jadi Y pangkat 2. Nah, karena di sini ada variabelnya, berarti si koefisien 1 tidak usah ditulis, tinggal kita tuliskan XZ per 2Y pangkat 2. Begitu ya, bisa dipahami? Insya Allah mudah ya. Kita lihat contoh nomor 4, contoh terakhir. 7A pangkat 2 B pangkat 3C dibagi 21A pangkat 3 B pangkat 5C pangkat 4. Kita ubah ke dalam bentuk per, kemudian kita jabarkan. 7A pangkat 2 7A kali A B pangkat 3B kali B kali B dikali C. Kemudian yang bawah 21 dikali A kali A kali A karena A pangkat 3, kemudian B pangkat 5 B kali B kali B kali B kali B, C pangkat 4 berarti C kali C kali C kali C.
Kita sederhanakan pertama 7 dengan 21 dibagi angka yang sama. 7 bagi berapa? Bagi 7, betul ya. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. A dengan A dengan A, kemudian B dengan B, B dengan B. Mencoretnya harus berpasangan atas bawah ya. Gitu. Kemudian C dengan C. Nah, kita perhatikan yang atas yang bersisa hanya 1. Kemudian yang bawah yang bersisa 3. A B kali B berarti B pangkat 2, ini C kali C kali C berarti C nya ada 3, C pangkat 3. Jadi hasilnya 1/3A B pangkat 2 C pangkat 3 ya. Nah ini adalah hasil akhirnya. Kenapa hasil akhirnya? Karena kalau 1 per ya tidak bisa disederhanakan lagi kan. Nah gitu ya. Jadi hasil dari 7A pangkat 2 B pangkat 3 C dibagi 21A pangkat 3 B pangkat 5 C pangkat 4 adalah 1/3A B pangkat 2 C pangkat 3. Begitu ya. Insya Allah mudah ya nak. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasannya. Ada latihan soal mandiri, silahkan dikerjakan. Tidak usah dikumpulkan. Kalau ada kesulitan, masih belum paham, bisa hubungi Ustadzah via WhatsApp ya. Kalau misalkan Ustadzah pengen tahu nih jawabannya benar atau enggak, boleh nanti dikirimkan saja ya. Tapi kalaupun tidak dikirimkan hasil tugasnya juga tidak apa-apa. Nah begitu, ini adalah materi terakhir ya untuk semester 1. Nanti pertemuan berikutnya berarti di pekan depan insya Allah Ustadzah akan menjelaskan materi apa saja nanti yang akan masuk ke PAS penilaian akhir semester. Karena di awal Desember kita sudah PAS ya. Nah untuk matematika sendiri materinya apa saja sih, latihannya kalian bisa nanti akses di mana, insya Allah akan Ustadzah jelaskan nanti di pekan depan ya. Nah yang tugas-tugasnya belum lengkap, silahkan nanti dilengkapi. Insya Allah hari Sabtu Ustadzah akan umumkan siapa saja yang nilainya belum lengkap tugas maupun ulangan harian gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya selama pembelajaran dengan Ustadzah. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah juga memberikan keistiqomahan, tetap semangat dalam belajarnya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.